Baik semua? Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan satu tema tentang maukah engkau sembuh? Yuk kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang kelima, saudara kita akan baca ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah ketemu, saya undang bangkit berdiri sama-sama. Silakan, saudara sudah menemukan ayatnya, kita berdiri sama-sama, kita membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat 5 hingga yang ke-7, 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Baik saudara, ini adalah firman Tuhan yang saya rasa tidak asing di telinga kita. Kita sering mendengar kisah ini. Kisah ada orang 38 tahun mengalami kelumpuhan, saudara. Kita tidak tahu apakah dia itu waktu lahir normal atau sejak lahir dia sudah lumpuh, kita nggak tahu karena Alkitab tidak memberitahu kepada kita, saudara. Tapi yang pasti ada orang yang bergumul selama 38 tahun, saudara. Hari ini, saudara, kalau saudara masih bergumul cuma 5 tahun, cuma 10 tahun, belum 38 tahun, saudara, saudara belum ketemu jawaban sama Tuhan Yesus. Ada amin? Nggak mau ya bergumul lama sekali ya. Saudara, jadi singkat cerita orang ini menunggu lama satu kolam yang sangat terkenal bahwa kolam itu bisa melakukan mukjizat dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana. Saudara, saya percaya hari ini kalau kita pun beriman kepada Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan lakukan pemulihan dalam hidup kita. Amin. Kita akan renungkan satu tema tentang maukah engkau sembuh. Saudara, sebelum kita masuk jauh lebih dalam, saudara, saya ingin mengajak saudara melakukan sebuah eksperimen dulu. Oke, setuju? Saudara, saya tahu eksperimen apa, saudara? Kita melakukan sebuah pencobaan dulu, oke? Saudara, saya akan mengajak saudara untuk melakukan sebuah eksperimen dan saya butuh satu orang volunteer, satu orang sukarelawan duduk menemani saya khotbah di tempat ini. Ada kursi panas di sini, maju, satu orang aja. Ya, yang di luar ada yang mau maju, silakan. Yang di belakang, ayo, ditunggu. Mau saya tunjuk orangnya? Tenang aja, saudara enggak di make up, saudara enggak dikasih wig, tenang aja. Ayo, satu orang maju, silakan volunteer, sukarelawan. Kita akan lakukan eksperimen hari ini, pagi ini. Saya tunggu sampai satu orang maju, kalau enggak selesai, enggak khotbah enggak selesai. Mau perempuan, mau laki-laki, mau anak kecil juga enggak apa-apa, silakan saudara. Ayo, satu orang maju. Mau yang lansia, mau yang anak muda, silakan, ayo. Ditunggu. Ya udah, saya tunggu juga. Silakan saudara. Siapa yang mau maju? Tenang saudara, saya janji saya tidak akan menyakiti. Wah, luar biasa Om Samuel. Silakan Om Samuel duduk. Silakan kasih tepuk tangan buat Om Samuel dulu dong. Silakan duduk Om Samuel. Om Samuel, hari ini apa kabarnya? Silakan duduk dulu. Luar biasa Om Samuel ini luar biasa ya. Hebat. Gimana kursinya Om? Mau dibawa pulang nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Om, silakan diminum, silakan dimakan Om. Ayo, enggak apa-apa. Oh, nggak mau. Ayo, bawa pulang aja. Ya udah. Ambil, silakan duduk Om. Ya, ambil aja. Om, sebelum duduk saya kasih angpau Om. Terima kasih Tuhan berkati. Silakan duduk. Kongsi paca ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Om Samuel. Saudara, sekarang pertanyaan saya buat Bapak Ibu yang tidak mau maju. Kenapa tidak mau maju? Isin. Kenapa nggak mau maju? Mas Santo, kenapa nggak mau maju? Hah? Kasih kesempatan buat Om Samuel, positif. Kesempatannya dapat uang dia jadinya. Kenapa saudara nggak mau maju? Hah? Takut dibully. Saudara lihat ya, saya ingin mengajak kita melihat sebuah eksperimen di sini.
Saudara, pada waktu saya berkata, ada nggak yang mau nemani saya duduk di depan, nemani saya khotbah duduk di depan sini, saudara? Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Takut bukan? Semua pikir, aduh, nanti kalau saya disuruh maju diketawain semua orang, piye? Nanti kalau saya dikritik gimana? Nanti kalau saya ditanya gimana? Nanti kalau saya dibuat malu sama Ko David gimana? Malu saya. Saudara, intinya adalah kita seringkali takut melangkah bukan karena kita tidak bisa melangkah. Siapa di sini yang nggak bisa jalan? Coba angkat tangannya, saya sembuhkan malam hari ini. Pagi hari ini. Semua bisa jalan kan? Bisa nggak? Semua bisa jalan kan? Saudara, masalahnya bukan kita bisa jalan apa enggak, tapi masalahnya adalah kita mau apa enggak melangkah. Saudara, eksperimen ini menggambarkan tentang kehidupan kita, saudara. Perhatiin baik-baik ya, seringkali kita tidak bisa nerima berkat Tuhan, kita tidak bisa nikmati berkat Tuhan, bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tapi karena kita tidak mau melangkah, kita terlalu takut untuk melangkah. Om Samuel dapat angpau pagi-pagi hari ini, tanpa bekerja. Kita kerja keras pun belum tentu bisa dapat angpau, betul nggak? Karena dia berani melangkah, baru dia terima itu. Kalau di Blitar tadi kenapa nggak berani maju? Karena nggak tahu ada angpau. Coba kalau tahu ada angpau, semua maju. Bangkrutlah saya. Nah, saudara, bukankah seringkali kayak begitu kan kita ikut Tuhan? Kalau kita tahu di depan pasti menguntungkan kita, pasti menyembuhkan kita, saya mau melangkah. Betul? Tapi seringkali kita takut melangkah dengan iman, kita takut keluar dari zona nyaman, kita takut keluar dari kursi kita. Kenapa? Aduh malu, aduh takut, aduh nanti dikecewakan, aduh nanti bagaimana ya. Pikirannya udah kemana, padahal sebetulnya tidak ada apa-apa, saudara. Tuhan sudah berjanji dalam hidup kita, kalau kita melangkah bersama dengan Dia, ya berkat akan kita terima. Tapi masalahnya itulah hidup kita, seringkali kita nyaman dengan kolam kehidupan kita. Kita berendam di dalamnya, di dalam kolam ini tidak ada panas, di dalam kolam ini lebih baik sedikit lah paling enggak daripada keluar yang enggak jelas, daripada saya melangkah enggak jelas. Saudara, bukankah banyak orang Kristen kayak begitu bukan? Kita itu bukan tidak bisa. Seringkali kita berpikir, saudara, kita tidak bisa, maka kita tidak lakukan apa-apa. Saudara, masalah terbesar dalam hidup manusia itu bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Kita bukan tidak bisa, tapi kita tidak mau. Saya kasih contoh, saudara. Banyak anak-anak bilang, oh saya nggak bisa matematika, itu omong kosong. Kalau kamu nggak belajar, kamu pasti nggak bisa. Tapi kalau kamu mau, kamu pasti belajar. Setuju? Banyak orang bilang, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa loh. Karena kamu tidak mau belajar, makanya kamu tidak bahasa Inggris. Terjadi di dalam gereja bukan? Seringkali kita bilang, saya tidak bisa melayani. Saya tidak bisa memberikan persembahan karena saya masih tidak punya uang. Nah itu masalahnya bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Tidak mau, saudara. Nah, saudara, mari kita belajar sama-sama. Kita itu seringkali memberikan vonis kepada diri kita sendiri, memberi cap kepada diri kita sendiri, saudara. Saudara, kata vonis, saudara, ada dua jenis orang yang takut dengan kata vonis. Next slide. Iya, sebelumnya. Saudara tahu kata vonis apa artinya? Vonis tahu apa artinya? Bukan Bu Foni ya. Bu Foni ada enggak di sini? Enggak ada ya, enggak ada yang nama Bu Foni ya. Vonis itu artinya cap atau status yang diberikan kepada seseorang ketika seseorang itu mengalami sesuatu. Ada dua jenis orang yang paling takut divonis, saudara. Yang pertama adalah ketika orang datang ke dokter. Betul Pak Dokter, mana Pak Dokter di sini? Bu Dokter ada? Bu Dokter, Bu Era. Oh iya, Bu Siska. Pasien itu paling takut ketika dokter itu sudah memberikan sebuah vonis kepada dirinya. Apalagi kalau vonis itu berujung kepada apa? Cancer, berujung kepada apa? Stroke, berujung kepada apa? Sesuatu yang bisa menghancurkan hidup kita dan membuat kita hilang dari kehidupan di dalam dunia ini. Kita takut sekali mendengar vonis seperti itu. Saya kasih contoh, saudara. Kira-kira 2 bulan yang lalu ya, saudara, anak kami usia 4 tahun, dia kan sering batuk. Sejak bulan Juni itu batuk-batuk, pokoknya balik ke ngunut, batuk-batuk begitu ya. Dan batuk-batuknya tuh kayak orang kaya, saudara. Tahu batuk orang kaya kayak gimana? Tahu? Jadi batuknya tuh, itu batuk orang miskin itu. Batuk itu, gitu loh. Itu batuk orang kaya tuh, gitu. Itu batuk orang kaya itu, saudara. Jadi batuknya tuh mengerikan maksud saya, saudara. Kok bisa anak kecil batuk itu seperti dadanya mau keluar dari mulutnya? Bagaimana itu dada keluar dari mulut ya?
Jantungnya tuh seperti mau keluar begitu loh. Jadi batuknya tuh luar biasa. Kita tuh sampai ketakutan saudara. Jadi akhirnya setelah tanya ke beberapa teman, Ruce gitu ya, ketemu sama temannya. Teman-teman dia juga anak-anaknya itu batuk oleh karena ngalami yang namanya long covid saudara. Jadi long covid itu membuat bekas di paru-paru anak kecil sehingga membuat mereka itu seringkali batuk tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Saudara, akhirnya kita coba cek kan ya foto toraks pertama. Foto toraks tuh dadanya di ronsen, CNN. Waktu di ronsen saudara, betul 3 hari kemudian dokter telepon. Saudara tahu siapa yang ditelepon? Ruce. Ruce begitu terima telepon dan dapat kabar anak ibu sepertinya TBC. Wah, anak kami baru 4 tahun Tuhan. Saudara tahu ketika begitu, hati kami ini berdebar loh saudara. Jantung Ruce itu berdebar, mau nangis dia enggak bisa, mau teriak juga enggak bisa, ya apa boleh buat begitu loh. Divonis, yang muncul apa? Panik, cemas, saling marah-marahan. Ruce nuduh, kamu yang bawa TBC ke sini ya, enak aja gue temenan sama TBC aja enggak gitu kan. Saya tuduh balik, jangan-jangan kamu, begitu kan ya, kita saling menuduh, jangan-jangan mama, jangan-jangan om, jangan-jangan siapa, saling menuduh, semua disalahkan ketika divonis TBC saudara. Saudara kita orang tua itu sedih sekali, takut sekali ketika divonis anak kita itu ngalami penyakit yang sangat mengerikan. Saudara kalau memang benar anak itu TBC, saudara, urusannya itu panjang sekali. Karena harus perawatan, harus dan lain sebagainya. Nah saudara tahu apa yang terjadi sebetulnya dengan anak-anak? Ya benar, kita coba cek lebih lanjut dan gara-gara penyakit ini saudara kita keluar jutaan rupiah. Padahal penyakitnya itu cuman alergi. Jutaan rupiah, kita sudah syok setengah mati, kita sudah kasihan sama dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan dada dalam nama Tuhan Yesus segala bercak, segala apapun yang ada di dalam paru-parunya keluar. Kita doa saudara. Takut kita ketika divonis seperti itu. Saudara juga mungkin pernah mengalami hal yang serupa bukan? Waktu datang ke dokter, tiba-tiba dokter bilang, oh kamu harus ini. Oh kamu kena cancer, pernah divonis kena cancer? Yosef? Tidak pernah ya, amit-amit jangan sampai ya. Dokter bilang, kamu ini nasib hidupmu tinggal 3 bulan lagi. Ya, cuma bisa minum vitamin. Sorry ya saya tidak bisa tolong kamu. Saudara bagaimana perasaanmu kalau dengar kayak begitu? Yang kedua saudara, ada jenis vonis yang kedua, jenis orang yang takut didengar saudara, yaitu ketika saudara ada di pengadilan. Ya, waktu hakim memutuskan berapa tahun, apa kejahatanmu, saudara itu penjahat itu saudara, takut sekali mendengar keputusan hakim. 10 tahunkah, 20 tahunkah, seumur hidupkah? Saudara, 2 jenis ini saudara paling ditakutkan oleh manusia. Tapi 2 jenis ini saudara, sekalipun ditakutkan oleh manusia, tetap masih bisa dikurangi. Misal contoh saudara, dokter memvonis masih bisa salah bukan? Dokter ketika memvonis kita masih bisa salah, masih bisa keliru. Yang kedua, hakim ketika dia memvonis seorang penjahat harus dihukum sekian tahun, kalau penjahat itu memang banyak uang, dia bisa lawan dengan banyak uang, dia bisa undang pengacara yang jauh lebih hebat, dia bisa bayar hakim supaya hukuman dia semakin ringan. Jadi sebetulnya vonis kedua hal ini tidak terlalu berat. Ada satu vonis yang jauh lebih berat, bahkan Tuhan sendiri pun tidak bisa mengubahnya. Saudara tahu vonis apa? Saudara tahu vonis apa? Hah? Ketika saudara memvonis diri saudara sendiri, saya memang goblok orangnya. Saya memang bodoh orangnya. Saya memang begini orangnya. Saya dari dulu juga begini. Saya ini memang pemarah orangnya. Jadi you mau terima saya atau enggak ya terserah you. Pokoknya saya begini orangnya. Saudara ketika kita memvonis diri kita tentang diri kita dan itu akan menjadi sebuah kebenaran dalam hidup kita. Saudara ketika kita memvonis diri kita tidak ada seorang pun yang bisa mengubah kita sekalipun Tuhan tidak akan pernah bisa mengubah kita. Amin. Saudara perhatiin baik-baik ya. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, 38 tahun orang ini sakit. Tuhan Yesus datang tanya sama orang ini, kamu mau sembuh enggak? Saudara kalau lagi sakit ditanya sama dokter, kamu mau sembuh enggak? Saudara jawab apa? Mau dong. Tapi kalau saya jadi orang lumpuh ini, saya jengkel loh sama pertanyaan Tuhan Yesus. Ini bikin emosi ini Tuhan Yesus. Ini kok pertanyaan kayak bodoh amat, bodoh begitu loh. Pertanyaan kayak orang enggak pinter begitu loh.
Sudah tahu saya sakit dan saya mau sembuh. Ngapain saya ada di kolam Bethesda ini kalau saya tidak mau sembuh begitu loh. Tapi kenapa Tuhan tanya kayak begitu? Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tahu dia mau sembuh. Waktu Tuhan bertanya, Tuhan ingin mengungkapkan tentang siapa dirinya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Waktu Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Apa jawaban orang ini? Dia enggak jawab mau, betul? Dia jawab apa? Kalau ada orang nolong saya, bawa saya ke dalam kolam, pasti saya sembuh. Saudara tahu apa maksud kalimat ini? Maksud kalimat ini, dia sedang memvonis dirinya. No, saya nggak mungkin sembuh. Saya itu memang begini, sudah 38 tahun saya berobat kemana, saya cari solusi terbaik, tetap begini. Dan saya akan terus begini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara? Kita merasa hidup kita memang sudah begini. Karena saya merasa saya tidak mampu dan tidak punya apa-apa, maka saya tidak mau lakukan apa-apa. Saya simpulkan saya tidak bisa apa-apa. Kita memvonis diri kita. Nah saudara, kalau kita punya sikap yang seperti itu, kita tidak mau melangkah, maka akhirnya kita sama dengan orang yang lumpuh ini. Akan tetap lumpuh selama-lamanya. Akan tetap tidak melakukan apa-apa selama-lamanya. Akan tidak berbuat apa-apa selama-lamanya. Nah saudara, kalau kita terus berpikir kayak begitu, enggak mungkin orang yang lumpuh seumur hidup kayak begini bisa sembuh lagi. Enggak mungkin hidup saya yang selalu pemarah dan saya bisa sembuh dari kemarahan saya. Enggak mungkin saya yang terikat dengan pornografi, saya akan sembuh dari pornografi. Enggak mungkin dia yang bandar narkoba, yang selalu menggunakan narkoba akan sembuh dari kehidupannya. Enggak mungkin dia yang adalah pencuri akan sembuh dari pencuri. Enggak bisa dipercaya orang seperti itu. Saudara, kalau kita sudah memvonis orang lain ataupun diri kita seperti itu, maka terjadilah apa yang kita katakan itu. Saudara, saya mau tunjukkan ada satu orang, saudara. Tahu siapa orang ini? Namanya adalah Osceola McCarthy, saudara. Saudara tahu, ibu tua ini usianya sudah 80 tahun diberikan gelar doktor sama satu universitas di Mississippi, saudara. Dan saudara tahu, ibu ini miskin. Dia itu tidak punya orang tua, tapi dia punya mimpi yang besar, saudara. Bayangkan orang seperti ini untuk hidup dirinya sendiri ya susah. Dia punya mimpi apa? Dia punya mimpi suatu hari nanti saya akan memberikan beasiswa, menyekolahkan anak-anak sekolah, untuk menguliahkan anak-anak sekolah, membayar anak-anak kuliah, saudara. Saudara lihat orang ini ya, secara manusiawi tidak mungkin, tidak bisa apa-apa, dia miskin, dia tidak punya siapa-siapa, dia tidak punya apa-apa, bahkan rumah pun dia tidak punya, dia tinggal dalam sebuah gubuk yang jelek, reot. Kerjaannya apa? Bukan bandar togel, bukan pemain saham, bukan. Kerjaan dia apa, saudara? Tukang cuci baju. Tukang cuci baju, saudara. Tapi orang seperti ini punya mimpi yang luar biasa. Nah saudara, lihat ya, kalau kita jadi orang seperti ini, apa pikiran kita? Ya mungkin kita pikir, ya mana mungkin bisa menyekolahkan orang, amit-amit lah mau buat makan hidup sendiri aja mungkin susah, betul nggak? Tapi lihat saudara, sebetulnya yang ada dalam hidup kita itu bukan kita tidak bisa, tapi kita masalahnya mau atau tidak mau. Perhatiin baik-baik ya. Dia bekerja saudara selama dari usia 12 tahun sampai usianya 80 tahun saudara. Dia kumpulkan semua hasil kerjanya dan dia setorkan uang 150.000 US dollar ke satu universitas di Mississippi. Dan dia katakan begini, uang ini pakai untuk memberikan beasiswa kepada orang-orang kulit hitam yang tidak punya uang dan mereka mau sekolah. Dan disitulah dia diberikan gelar doktor, saudara. Saudara perhatikan kata-kata saya. Tidak ada yang tidak bisa dalam dunia ini. Segala sesuatu itu kalau kita mau pasti bisa. Amin. Amin saudara-saudara. Termasuk dosamu. Termasuk rumah tanggamu. Termasuk hidup ekonomimu. Seringkali masalahnya adalah kita sudah memvonis diri kita, nggak mungkin saya bisa, kalau saya maju nanti malah bangkrut, malah susah, malah capek, malah kecewa, malah makin sakit. Banyak rumah tangga yang berpikir tidak mungkin lagi rumah tangganya bisa berubah. Kalau bukan dia yang berubah. Suami istri berantem, wah puluhan tahun, berantem.
Yang dipikir adalah dia yang harus berubah, dia yang harus berubah. Padahal sebelumnya masalahnya bukan dia, tapi di kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, lihat ya. Masalah yang terjadi, masalah terbesar di dalam dunia ini bukanlah masalah bisa atau tidak bisa seseorang, tetapi masalahnya adalah mau atau enggak mau. Kalau kita terus berpikir kita tidak bisa memberikan persembahan, maka selama-lamanya tidak ada persembahan yang masuk ke dalam gereja. Sekalipun kita tidak punya uang saudara, tapi kalau kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sebesar apapun uang yang kita punya, kita tetap akan berikan. Setuju? Nah masalahnya sekarang mau apa enggak? Tidak ada manusia yang tidak bertumbuh saudara di dalam hidupnya. Tidak ada orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam hidupnya. Yang ada adalah mau atau tidak mau bertumbuh. Seringkali kita datang ke gereja yang kita salahkan kondisi dan situasinya. Kalau gereja nggak bertumbuh yang salah pendetanya. Kalau gereja nggak bertumbuh yang salah adalah jemaatnya. Ketemu sama jemaat, coba kalau jemaatnya suka memberi. Coba kalau jemaatnya sudah tidak suka menggosipkan orang lain. Coba kalau jemaatnya itu penuh dengan cinta kasih sayang. Kalau ada yang kekurangan dikasih uang. Kalau ada yang butuh dipinjami duit. Wow, kan luar biasa gereja kita. Saudara sekali lagi yang salah bukan gerejanya. Nah seringkali ketika kita tidak menemukan ekspektasi seperti itu, kita pikir adalah ini gereja yang salah. Ini gereja yang tidak bisa bertumbuh. Kita memvonis itu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat lebih dalam lagi saudara. Alkitab mencatat 38 tahun. 38 tahun orang lumpuh ini sakit saudara. Perhatikan baik-baik ya, 38 tahun itu apa sih? Saudara kalau kita perhatikan di dalam kisah hidupnya perjalanan bangsa Israel saudara. Berapa lama mereka ada di padang gurun saudara? Ulangan 2 ayat 14 itu adalah riwayat bangsa Israel, dicatat di sana dikatakan begini. Lamanya kita berjalan sejak sampai kita ada di seberang sungai Jered adalah 38 tahun. Saudara memang benar kita mungkin akui bahwa orang yang lumpuh ini sudah lumpuh sejak 38 tahun. Tapi kita tidak tahu sejak lahir atau setelah lahir kita nggak tahu. Tapi yang pasti mungkin betul fakta bahwa memang dia sudah sakit 38 tahun. Tapi saya rasa Yohanes tidak dengan sembarangan memasukkan kata 38 tahun ini. Ini terkait dengan pergumulan yang terjadi dengan bangsa Israel saudara. 38 tahun mereka mengalami pergumulan di padang pasir, Tuhan membentuk mereka, Tuhan mengajari mereka, mereka mengalami kepahitan, mereka mengalami emosi, kekecewaan, mereka marah sama Tuhan, mereka menggerutu di hadapan Tuhan. Jahat mereka sama Tuhan. Saudara sekali lagi kalimat 38 tahun ini juga sebetulnya adalah gambaran kehidupan engkau dan saya saudara. Setiap manusia itu punya pergumulan. Setiap punya manusia itu punya padang pasir dalam hidupnya. Setiap kita pasti punya kelumpuhan. Setuju? Mungkin ada di antara saudara yang tidak lumpuh di dalam keluargamu, tapi di lain ada keluarga yang lumpuh. Suami mencekno, istri mencekno, anak-anak tidak bisa diatur, lumpuh. Mungkin ada di antara engkau yang baik di masalah ekonominya, tapi ada yang lain mungkin lumpuh di dalam masalah ekonominya. Saudara setiap kita berbeda padang pasirnya, engkau dan saya punya 38 tahun itu saudara pergumulan itu. Nah sekarang masalahnya adalah mau enggak engkau keluar dari 38 tahun itu? Mau enggak engkau keluar dari padang pasir yang membuat engkau begitu susah, capek hidup seperti itu. Capek hidup dalam rumah tangga seperti ini. Capek hidup dalam kehidupan ekonomi seperti ini. Capek lelah. Yang ada apa? Menggerutu, marah. Dan kalau yang kita temukan di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini saudara. Sebetulnya ketika seorang yang lumpuh ini berkata, tidak ada yang mengangkat aku Tuhan, kalau ada yang mengangkat aku akan sembuh. Saudara itu adalah sebuah kalimat yang hopeless, kalimat yang tidak punya harapan. Dia sudah bohwat begitu dalam bahasa Perancisnya ya, bohwat begitu ya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau ada. Saudara bukankah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita pada waktu kita menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan? Ya memang hidup saya begini kok. Ya memang saya seperti ini kok, ya suami saya kayak begitu, ya istri kayak begitu, ya tinggal tunggu hari aja lah kapan begitu kan ya, berserah kita semua. Saudara saya kasih gambaran ya saudara, ini adalah foto saya dengan keluarga saudara, ini papa saya yang di samping saya itu yang duduk, pakai ada masker di bawahnya saudara, itu papa saya. Di samping mama, ini adik saya yang di belakang itu teman dari Jakarta, kita ngumpul di Pontianak tahun lalu saudara. Saudara, papa saya itu adalah sosok yang sangat menjadi teladan bagi saya. Saudara tahu papa saya itu orang yang sangat energik sebelum sakit. Pagi
Pagi hari saudara, semua orang belum bangun, dia sudah bangun. Jam 4 pagi dia sudah bangun untuk buka toko, bersih-bersih, siapkan segala barang untuk untuk berjualan saudara. Malam hari papa bisa tidur sampai jam 12 sampai jam 1. Jadi tidurnya cuma singkat. Rajin orangnya, aktif orangnya, begitu giat sekali orangnya. Super giat saudara. Jadi kalau dia tuh nggak bisa kelihat sampah, kalau dia lihat sampah dia langsung ambil, dia buang semuanya. Baik hati lagi sama orang lain saudara. Saudara itu papa saya senang, saya cinta sekali sama papa saya. Tapi saudara bayangin saudara ketika dia kena stroke. Saudara tahu papa saya kena stroke berapa kali? 1 kali, bukan, 2 kali, bukan, 3 kali, bukan, 4 kali saudara. 4 kali kena stroke. Saudara hati kami anak-anak itu sedih sekali lihat papa yang begitu aktif. Lihat papa yang begitu luar biasa berjuang memberikan kehidupan bagi kami saudara. Kena stroke dan dia lumpuh, hari ini gak bisa jalan papa saya. Gak bisa jalan, jadi kalau kemana-mana mesti pakai kursi roda. Gak bisa jalan saudara, lumpuh. Nah saudara, kami aja orang-orang di sekitarnya itu ngelihat papa itu sedih. Apalagi papa. Saudara lihat ya, ini pergumulan orang lumpuh. Orang lumpuh itu saudara, pergumulannya di mana? Di pikirannya. Kakinya gak sakit, tangannya gak sakit, sekalipun tangannya gak bisa ngerangkul, ngangkat barang yang banyak, kakinya gak bisa jalan jauh saudara. Tapi yang sakit itu bukan tangan, bukan kakinya, yang sakit di sini saudara. Kenapa? Karena orang lumpuh itu kalau otaknya masih bagus, dia masih bisa berpikir dengan fresh, dia masih bisa merenungkan dengan banyak hal, dia masih semuanya berperan di dalam otaknya. Sementara dia masih bisa berpikir dengan baik, tapi tubuhnya sudah tidak berguna. Saudara itu penderitaan sekali. Melewati waktu 24 jam saudara, itu setengah mati buat papa saya. Tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun di tempat yang sama. Saudara masih enak ya, masih bisa dari rumah ke kantor, dari rumah tempat kerja, dari rumah ke warung, masih bisa jalan. Tapi orang yang namanya kena lumpuh saudara, dia selama-lamanya di kasur. Bayangin saudara. Saudara saya setiap tahun selalu usahakan untuk pulang. Nah besok hari Kamis saya pulang saudara, untuk ketemu sama papa mama. Nah setiap kali saya pulang saya selalu bawa jalan papa mama, jalan ke kota Pontianak, ke jalan-jalan, ke Singkawang supaya ya paling enggak bisa menolong beban pikirannya yang terus berperang saudara, paling enggak memberikan refreshing bagi dia untuk ngelihat dunia luar. Saudara papa selalu senang tiap kali saya pulang, selalu senang. Kenapa? Karena dapat sesuatu yang baru. Tapi begini saudara, ada satu hal yang dialami orang lumpuh begini loh saudara. Saudara orang kalau sudah lumpuh kayak begini ya saudara, kita udah bawa ke rumah sakit manapun saudara, gak sembuh-sembuh, papa udah minum obat gak sembuh-sembuh. Nah apa yang dialami oleh orang lumpuh tuh kayak begini loh saudara. Ketika sakit itu tidak berkesudahan dalam hidupnya, ketika dia lumpuh dan dia itu sudah gak lagi bisa berharap dengan apapun saudara, hanya satu yang dia minta, kalau bisa papa mati aja. Saudara tiap kali dengar kalimat itu saudara, kita anak-anak itu ya sebetulnya boleh juga sih mati aja begitu loh. Iya maksudnya kan kasihan gitu loh menderita. Tapi di sisi lain kita anak-anak karena cinta sama orang tua ya, jangan dulu pak. Tapi ketika kita bilang jangan, bagi dia itu penderitaan. Papa mau sembuh? Alah, mana mungkin sembuh. Kita itu kalau pulang enggak banyak ngobrol sama papa. Maksudnya enggak banyak kalimat yang bisa keluar. Kita hanya bisa dengerin dia cerita, doakan papa begitulah. Jadi saudara bisa bayangkan ya orang lumpuh itu kondisinya kayak gimana. Amit-amit jangan sampai ada yang lumpuh di antara kita ya. Orang lumpuh itu pikirannya masih fresh, berpikir terus, berharap terus. Tapi ya enggak bisa apa-apa. Ngelewati waktu 24 jam itu setengah mati saudara. Putar bangun di kasur, pagi siang malam. Kadang-kadang papa itu bisa bangun subuh-subuh saudara. Terus subuh-subuh itu enggak ada orang, dia matanya cuma melek gini ngelihat. Karena enggak bisa gerak, enggak bisa pergi, enggak ada yang ngajak keluar. Cuma ngelihat kiri kanan, yang dilihat kasur, yang dilihat pohon, enggak ada pohon di rumah ya. Ngelihat dinding begitulah. Saudara bayangkan, seperti itulah perasaan orang yang lumpuh. Oke, kalau orang kaya mungkin masih bisa punya harapan. Kenapa? Kalau misalnya orang kaya saudara, masih punya banyak amunisi untuk mana? Berangkat ke rumah sakit, cari ke rumah sakit, lakukan terapi. Masih punya harapan untuk beli obat, untuk pergi ke negara lain, melakukan pengobatan. Ya mungkin kalau enggak sembuh setidaknya dengan uang yang banyak, mungkin masih bisa
lebih baik kondisinya, betul? Nah yang kita temukan hari ini, orang lumpuh yang kita lihat hari ini, saudara, satu sudah jelas dia miskin. Kenapa? Karena dia bawa kasurnya di situ. Kedua, sudah pasti dia tidak punya keluarga. Kenapa? Karena waktu dia ngomong sama Tuhan Yesus, tidak ada yang angkat kasur saya, tidak ada orang. Artinya apa? Dia sendiri. Saudara, papa saya masih mending, masih ada kami. Yang setiap tahun datang buat ngajak dia jalan-jalan. Tapi orang yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini, tidak ada orang yang angkat dia. Tidak ada orang yang nolong dia. Tidak ada orang yang bersama dengan dia. Tidak ada orang yang bawa dia jalan-jalan. Saudara bisa bayangkan kondisinya seperti itu. Makanya tidak heran saudara, ketika dia bergumul, dia itu kecewa, dia itu mengeluh. Ketika dia bergumul, dia itu dan tidak yakin lagi bahwa dia masih bisa disembuhkan atau tidak. Ketika dia bergumul, bahkan dia masih bisa percaya sama Tuhan juga. Enggak. Bahkan yang hadir dalam hidupnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dia tetap tidak percaya sama Tuhan Yesus. Saudara, kenapa orang bisa sampai kayak begitu saudara? Karena sudah pahit dengan kehidupan ini. Karena sudah kecewa dengan kehidupan ini. Karena sudah tidak lagi mau menanti. Bahkan sampai Tuhan datang sekalipun di depan mata dia tetap tidak melihat ada Tuhan di depan matanya. Kenapa saudara? Karena dia sudah memvonis dirinya, saya memang begini orangnya. Di mana mereka lakukan itu? Di kolam Bethesda. Saudara tahu kolam Bethesda apa saudara? Saudara, kolam Bethesda itu adalah, kalau dalam bahasa aslinya, itu adalah namanya rumah kemurahan saudara ya. Kolam Bethesda itu rumah kemurahan di mana orang-orang percaya bahwa di kolam itu mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ketika malaikat datang mengguncang kolam itu, maka orang-orang yang sakit terjun yang pertama kali mereka akan sembuh. Orang-orang waktu itu percaya saudara. Tapi di sisi lain kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, kolam Bethesda itu posisinya di mana saudara? Posisinya itu ada di dekat gerbang domba. Saudara tahu gerbang domba itu apa? Jadi bait Allah saudara itu ada beberapa gerbang. Salah satunya disebut dengan gerbang domba. Saudara, kolam Bethesda ini berada di dekat bait Allah. Nah, gerbang domba itu adalah tempat di mana dikumpulkannya domba-domba yang mau disembelih dibawa ke dalam tabernakel atau bait Allah saudara ya. Jadi domba-domba itu dikumpulkan di situ, di kolam Bethesda ini, di dekat situ saudara. Dan bisa bayangkan saudara, domba-domba itu banyak sekali di situ. Lalu kemudian sebelum domba-domba itu disembelih, domba-domba itu akan dicemplungin ke dalam air kolam ini. Kan betapa kotornya air kolam ini. Ini kolam yang tidak mengalir, ini kolam yang stay di tempat saudara. Airnya tidak pernah berganti. Saudara bisa bayangkan di dalam kolam itu ada tai domba, tai kencing domba, begitu kan ya, bulu domba di dalamnya. Dan saudara bisa bayangkan, saudara domba itu bau sekali, tahu nggak? Bau sekali. Yang kedua saudara, bukan hanya domba yang berkumpul di situ, tapi orang-orang sakit. Alkitab tidak mencatat berapa banyak, tapi Alkitab hanya mencatat banyak sekali. Banyak sekali itu berapa? Nggak tahu, 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang, 5000 orang. Tapi apapun itu, intinya adalah terkumpullah di situ domba dan orang-orang sakit. Dan orang yang sakit di situ mungkin beragam. Ada yang setahun sakitnya, 2 tahun sakitnya. Sakitnya apa aja kita juga nggak tahu. Mungkin ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang kena borok barangkali. Yang sudah keluar ulat-ulatnya dari kakinya karena kencing manis. Kita nggak tahu. Tapi saudara bisa bayangkan kondisi di sekitaran kolam Bethesda waktu itu. Kira-kira kondisinya seperti apa? Enggak sama dengan di kolam renang ya. Bau, jijik, kotor. Tapi saudara, saya mau katakan satu hal begini ya. Ini berita anugerah buat kita semua. Saudara, di tengah-tengah kebusukan kotornya Bethesda itu, Tuhan Yesus datang mencari jiwa di sana. Saudara lihat baik-baik, ini berita anugerah buat orang yang lumpuh dan orang-orang yang di sekitar situ saudara. Di tengah tempat yang kotor, busuk, jijik, tempat kumpulan orang-orang yang sakit, Tuhan Yesus datang ke sana mencari jiwa yang kotor, yang busuk, yang jijik. Saudara, kalau hari ini ada hidupmu yang merasa kamu begitu kotor, begitu jijik, begitu banyak dosa saudara, Tuhan tetap terima kamu. Amin. Saudara, kalau engkau melihat suamimu begitu kotor, begitu jijik, begitu jahat jadi suami, saudara, saya mau katakan sekalipun engkau tidak terima suamimu, Tuhan terima suamimu. Kalau engkau lihat anak-anakmu begitu susah diatur, begitu pahit hidupnya, tidak mau dikendalikan, berontak, kurang ajar dan lain sebagainya, hidupnya begitu borok, saudara, saya mau katakan Tuhan Yesus terima mereka.
Demikian juga hidupmu dan hidupku. Ada amin, saudara? Saudara lihat ya, di tengah kondisi lumpuhnya dia tetap datang menantikan pengharapan yang ada, saudara. Nah lihat, Yohanes 5 ayat 6 katakan begini, ketika Yesus melihat orang itu terbaring, yang 38 tahun tadi lumpuh ya di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus sekali lagi bertanya seperti ini, Tuhan bukan tidak tahu kalau dia tidak mau sembuh, Tuhan tahu. Tuhan tahu sudah. Dan pada waktu Tuhan datang dalam kondisi yang begitu kotor, begitu jijik, itu satu anugerah bagi orang itu. Dan itu juga anugerah bagi engkau dan saya. Tuhan tidak datang dalam hidupmu pada waktu engkau hidupnya sudah baik. Tuhan tidak datang dalam hidupmu pada waktu engkau sudah tidak berbuat dosa. Pada waktu engkau berbuat dosa pun, tinggal di dalam lumbung dosa pun, Tuhan datang ke situ, mencemplungkan dirinya dan mengangkat engkau keluar dari sana. Itu berita anugerah bagi engkau dan saya. Bukankah kita sama dengan orang lumpuh ini? Bukankah kita sama dengan orang yang 38 lumpuh ini, saudara? Kita yang sudah direndam, kita yang sudah lumpuh oleh karena dosa, kita yang sudah lumpuh oleh karena perbuatan-perbuatan kita, dan kita harusnya dibuang ke dalam api neraka, tapi Tuhan datang ke dalam dunia, dia mencemplungkan dirinya di saya dan dia selamatkan engkau dan saya, amin. Saudara, itu anugerah bagi engkau dan saya. Kita sama dengan orang lumpuh ini, kita sama. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya mau katakan kepada setiap kita saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita. Amin. Kalau dosamu, dosaku, dia rela tanggung, apalagi kehidupanmu, dia rela sertai, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Sebab itu jangan terus memvonis diri kita sama seperti orang ini. Saya tidak bisa Tuhan. Saya tidak bisa berbuat Tuhan. Saudara, itu bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Tidak mau. Masalah bisa menghimpit kita, saudara. Pergumulan bisa membuat kita makin pahit melihat dunia ini, sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat berita anugerah yang besar dalam hidup kita. Orang yang lumpuh ini saudara, oleh karena pahitnya hidup, oleh karena hilangnya pengharapan dalam hidupnya, dia tidak bisa lihat ada mukjizat yang terjadi di hadapannya. Kenapa hari ini banyak orang saudara, sekalipun sudah dengar firman Tuhan, sekalipun sudah melayani bertahun-tahun bahkan puluh-puluhan tahun saudara, tapi hidupnya masih terus mengeluh, masih terus merasa bahwa Tuhan tidak pernah memberkati hidupnya. Kenapa saudara? Karena sama dengan orang lumpuh ini. Karena sama dengan orang lumpuh ini. Padahal Tuhan sudah berikan berkat terbesar dalam hidup kita, kematian Yesus Kristus. Dan Tuhan sudah sembuhkan kita dengan bilur-bilurnya. Engkau dan saya sembuh, engkau dan saya diampuni dari dosa yang kekal dan lebih mengerikan. Banyak orang lebih percaya kepada ekonomi. Banyak orang lebih percaya dengan kepintaran. Banyak orang lebih percaya dengan hidup yang harmonis. Saudara, semua itu memang baik. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah berikan. Bukan harta, bukan kehidupan yang harmonis. Tapi kematian Yesus Kristus itu jauh lebih berharga. Amin. Nah saudara, mari kita lanjutkan saudara. Ada dua pelajaran paling tidak kita bisa lihat hari ini. Yang pertama saudara, kita belajar jangan menaruh harapan kepada sesuatu yang tidak pasti saudara. Saudara, ayat yang ke-7 tadi berkata begini saudara. Ketika dia ditanya, Tuhan, tidak ada orang yang menaruh aku ke kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara perhatikan baik-baik ya. Tuhan sudah menawarkan kesembuhan bagi dia. Tuhan sudah menawarkan solusi bagi dia. Tapi dia tidak bisa melihat solusi itu. Dia tidak bisa melihat tawaran Tuhan itu. Yang dilihat apa? Harapan yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak jelas. Dia sudah tunggu bertahun-tahun tapi tidak ada kesembuhan. Dia tunggu dengan waktu yang lama, sekarang yang pasti datang dianggap tidak pasti. Yang tidak pasti dianggap pasti. Saudara, bukankah seringkali hidup kita sering kayak begini saudara, hidup orang Kristen. Kita sudah terima keselamatan dari Tuhan. Kita sudah terima dan jadi anak-anak Tuhan, tapi kita seringkali mencemplungkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Kita habiskan waktu kita bukan sama Tuhan, tapi dengan cari uang. Kita habiskan waktu kita, hidup kita, tenaga kita, segala sesuatu yang kita punya, dengan apa? Dengan segala hal yang tidak pasti di luar sana. Kita lebih rajin mencari apa yang tidak pasti daripada mencari Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memberi dirinya hadir dalam hidup kita. Tuhan sudah memberi janjinya akan menyertai kehidupan kita.
Tapi sering kali kita lebih takut kekurangan uang daripada takut kehilangan Tuhan. Betul? Kita lebih takut kehilangan pekerjaan daripada saya tidak cari Tuhan. Saudara, mana yang paling berharga dalam hidupmu? Mana yang paling memberikan jaminan pasti dalam hidupmu dan hidupku? Seringkali kita taruh hidup kita kepada uang. Uang membuat kita berantakan, uang membuat keluarga berantakan, uang membuat kita hancur, saudara. Seringkali pada waktu kita taruh kepada banyak hal di dalam dunia ini malah menghancurkan kita kembali. Tapi percayalah, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, sekalipun pergumulan tetap ada, Tuhan tidak tinggalkan kita. Saudara, mari kita belajar. Jangan taruh harapan kepada sesuatu yang tidak pasti. Lihat baik-baik ya. Dia berharap kepada orang. Kalau ada orang ngangkat saya, bawa saya, maka saya akan sembuh. Padahal Tuhan sudah menawarkan kesembuhan bagi dia. Saudara, bukankah cara pikir yang sama seringkali terjadi kepada orang-orang yang bergumul? Saya kasih contoh, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang bergumul dengan pernikahan. Dari awal nikah sudah bermasalah sampai hari ini. Oh, masalah tiap hari, pikir baik-baik, hati makin disakiti, relasi makin jauh, kok pernikahan semakin hari bukannya makin baik, bukannya makin damai, bukannya makin harmonis, tapi makin seperti neraka. Bukankah ketika kita dalam posisi seperti ini, saudara, pikiran kita seperti apa? Seperti orang lumpuh ini, bukan? Kalau saja aku cerai sama dia, mungkin hidup akan lebih baik. Kalau saja aku tidak menikah dengan dia, mungkin hidup saya akan lebih baik. Kalau saja saya punya banyak uang, mungkin keluarga saya tidak perlu cari uang dan tinggal saja. Kalau saja. Lihat orang lumpuh ini. Kalau saja ada orang yang angkat saya masukin ke sana, saya sembuh. Saudara, mungkin masalahnya bukan di uangnya. Saudara, mungkin masalahnya bukan di suami kita atau istri kita. Tapi mungkin masalahnya adalah kitanya sendiri, tidak mau minta maaf. Yang mungkin juga merasa diri paling benar. Saudara, dikasih oleh Tuhan, seringkali kita berpikir dengan cara yang serupa, bukan? Kalau saja saya terlahir dari orang kaya, maka hidup saya sekarang tidak perlu menderita. Saudara, mungkin masalahnya bukan kita lahir dari orang kaya atau tidak, tapi masalahnya kita mau bekerja keras apa enggak. Nah, saudara, mari kita belajar ya. Yang pertama, jangan taruh kepada sesuatu yang tidak pasti. Banyak orang berpikir meletakkan keluarga mereka kalau punya banyak uang hidup akan harmonis. Buktinya apa, saudara? Makin banyak orang yang tadinya miskin ketika punya banyak uang, masalah uang itu menjadi sumber masalah terbesar dalam kehidupan keluarga. Nah, percayalah, ketika kita taruh harapan kita, keluarga kita ditaruh dalam Tuhan. Uang tidak penting, tapi Tuhan nomor satu. Lihatlah keharmonisan engkau akan alami dalam keluargamu. Amin. Setelah kita lanjutkan yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Tuhan itu bekerja dengan cara yang tidak sama dengan cara manusia. Tuhan itu bekerja dengan caranya, saudara. Saudara perhatikan kalimat orang Yesus ya. 5 ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara tahu enggak cara pikir orang lumpuh tadi? Saya itu sembuh kalau saya ada yang berjalan, menggendong saya berjalan, melemparkan saya ke dalam kolam. Tapi Tuhan Yesus menawarkan apa? Enggak, you bangun sendiri, you berdiri sendiri, you pasti mampu, you pasti bisa, saya akan topang kamu, berdiri, sekarang kamu sembuh. Wow, cara Tuhan, cara manusia. Bukankah seringkali dalam hidup kita sering berpikir dengan cara-cara manusia, cara-cara kita, saudara. Oh, wajar memang ketika kita bergumul, kita susah, kita punya banyak hutang. Bagaimana caranya menyelesaikan hutang kita? Cara manusia, kumpulkan uang lebih banyak, cara kerja lebih banyak, hutang lagi untuk tutup hutang. Atau kalau bisa lakukan investasi-investasi yang bodong, jalan-jalan pintas. Supaya apa? Masalah saya cepat selesai. Cara manusia. Pernikahan, ketika pernikahan itu berantakan, melihat suami atau istri misalnya ya kan ya, yang sedang bermasalah. Cara manusia apa? Oh ya udah, bawa aja ke konselor, bawa aja ke pendeta supaya bisa selesai masalahnya. Atau masalahnya apa? Cara kerjanya adalah you mesti bertobat, kalau mau bertobat baru rumah tangga ini bisa harmonis. Menyalahkan. Mungkin cara Tuhan tidak seperti itu. Mungkin cara Tuhan adalah, dan Tuhan sudah jelas kasih kepada kita ya kan, kepada suami istri dan keluarga. Hei suami, hei istri, tunduk kepada suamimu, kasihi istrimu. Itu firman Tuhan sudah jelas berikan jalan keluar dalam rumah tangga. Kita harus, masalahnya itu bukan
suaminya, bukan istrinya. Sekalipun yang banyak salah adalah suaminya atau sang istrinya. Tapi mari belajar sebagai suami istri, kita ikut jalannya Tuhan dan caranya Tuhan. Saling tunduk, bawa semuanya di hadapan Tuhan. Bukankah penyembuhan akan terjadi kalau keluarga kita begitu? Amin, saudara. Nah, saudara, mari kita belajar sekali lagi. Orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Saudara pun bisa terima kesembuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara benar-benar mau ikut jalan Tuhan dan caranya Tuhan. Kalau hari ini ada di antara engkau saudara yang masih bergumul dan capek menghidupi jalan hidup seperti ini. Engkau masih lumpuh dalam ekonomimu, engkau lumpuh dalam keluargamu, engkau lumpuh dalam pekerjaanmu, engkau lumpuh dalam masa depanmu, mungkin anak-anak yang muda, engkau takut menghadapi masa depan yang tidak begitu jelas, engkau khawatir bagaimana menghadapinya. Saudara, saya katakan kepada engkau dan saya hari ini, Tuhan siapkan jalan bagi engkau dan saya, asal kita ikuti caranya. Amin. Bangsa Israel ketika mereka jalan di padang pasir, mereka tidak mau ikut caranya Tuhan. Mereka mau pakai cara mereka. Sekalipun begitu, Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan tetap berikan makan burung puyuh. Tuhan tetap berikan mana. Tuhan tetap berikan anggur, saudara. Tuhan berikan makan-makan terbaik bagi orang-orang Israel. Apalagi engkau dan saya. Amin. Kalau Tuhan sudah mampu menebus kita dan mau menebus kita rela mati di atas kayu salib sampai serendah-rendah itu, apalagi urusan masa depanmu, apalagi urusan kehidupan engkau dan saya, apalagi urusan rumah tanggamu. Masalahnya adalah engkau mau apa tidak? Engkau mau apa tidak? Seringkali dalam urusan rumah tangga, bukan masalah bisa atau tidak bisa menyelesaikan urusan itu. Masalahnya adalah mau atau tidak mau. Kamu mau enggak mengasihi istrimu? Kamu mau enggak mengampuni suamimu? Masalahnya mau atau enggak mau. Ketika engkau berkata, yes Tuhan, aku mau mengampuni istriku. Yes Tuhan, aku mau mengasihi suamiku. Tuhan berkati keluargamu. Anak muda, engkau boleh takut dengan masa depanmu, gak apa-apa. Tapi masalahnya masa depan disediakan oleh Tuhan dan Tuhan menunggu engkau di masa mendatang. Masalahnya adalah bukan masalah engkau bisa tidak bisa menjadi seseorang di masa mendatang. Tapi engkau mau enggak mempersiapkan dirimu bersama dengan Tuhan menggapai masa depan yang jauh lebih baik. Kalau engkau mau, ikuti jalan Tuhan, taat perintah Tuhan. Amin. Apalagi pergumulanmu saya enggak tahu, saudara. Engkau sendiri yang tahu. Engkau sendiri yang tahu. Kalau engkau ada yang berbuat dosa, masih simpan dosa dalam hatimu. Anak-anak muda yang suka nonton pornografi. Mungkin kau pikir saya enggak mungkin lepas dari pornografi. Itu bukan enggak bisa, saudara. Itu masalahnya mau apa enggak. Orang-orang dewasa juga mungkin, yang suka menghakimi orang, yang suka marah-marah mungkin sikapnya, sifatnya. Saudara, engkau tidak terlahir untuk marah-marah, engkau terlahir untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu saudara, bukan masalah engkau bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Kalau engkau katakan, yes Tuhan, aku mau sembuh, Tuhan sembuhkan. Amin. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan kita semua, Tuhan sembuhkan gereja kita, Tuhan sembuhkan Yepo, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan kita semua. Yang terakhir saudara, seorang anak perempuan saudara ya, dia rajin pelayanan waktu masih muda, rajin berbakti, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, di lingkungan dia dicintai, dia disayang saudara. Seorang anak perempuan ini cantik, idola banyak laki-laki saudara, tapi dia punya satu pergumulan di dalam rumahnya. Papanya sakit, dan dia bergumul bagaimana cari uang menafkahi papa mamanya. Dia bergumul bagaimana dia bisa punya uang yang banyak saudara. Dan dia terus doa sama Tuhan, minta Tuhan jawab doanya. Minta Tuhan jawab doanya. Tuhan bagaimana ini, saya harus bekerja sampai kapan? Adik-adik saya masih sekolah dan biaya semua dari saya. Saya ini masih muda, saya butuh tabungan untuk masa mendatang. Saya butuh itu semua, tapi bagaimana ini Tuhan? Tapi dia harus hidupi kehidupan seperti itu. Di satu sisi, dia rajin saudara, dia berharap sama Tuhan. Dia rajin pelayanan, dia rajin ke gereja. Dia rajin memberitakan Injil, saudara. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Tapi perempuan ini kemudian dia doa, setelah dia doa, singkat cerita beberapa waktu ada laki-laki kaya. Laki-laki kaya mendekati dia. Terus nyatakan cinta sama dia. Tapi laki-laki ini bukan Kristen. Kalau saudara punya anak perempuan ditembak sama orang kaya, yang bukan Kristen, saudara suruh anak saudara terima apa enggak?
Apa? Apa? Enggak nolak ya. Enggak mau. Kalau saya sih tergantung ya, tergantung. Dia mau bertobat apa enggak, mau jadi Kristen apa enggak gitu ya. Soalnya benar perempuan ini terima dan dia pikir inilah caranya Tuhan membuat kehidupan ekonomi rumah tangganya itu selesai. Benar saudara, dia nikah, sekarang dia punya rumah tangga yang banyak uang, dia bawa papanya berobat, dia mampu tanggung semua sekolah adik-adiknya sampai selesai, suaminya punya perusahaan besar, papanya tidak sembuh tapi hidupnya lebih baik dari sebelumnya, dia punya uang sekarang. Tapi ada satu yang hilang dalam hidupnya. Saudara tahu apa? Satu, dia tidak lagi ke gereja. Kenapa? Bukan karena dia punya banyak uang. Karena yang kedua, papa mertua sama mama mertua dia tidak mengizinkan dia ke gereja. Termasuk suaminya tidak mengizinkan dia ke gereja. Dia tidak lagi pernah ke gereja, dia tidak lagi pernah berkomunitas. Singkat cerita, suatu kali saudara, suaminya bangkrut. Suaminya bangkrut, habis uangnya, punya hutang di mana-mana, dia panggil istrinya duduk berdua. Tahu suaminya ngomong apa saudara? Mah, kita akan bangkrut, rumah kita akan dijual, mungkin kita akan ngontrak rumah keluar, semua habis. Saya sekarang butuh mukjizat, boleh enggak kamu berdoa buat usaha kita, buat saya, buat kita semua, boleh enggak? Dan saudara tahu gadis ini jawab apa? Pah, sudah puluhan tahun saya tidak ke gereja, saya tidak pernah berdoa, saya sudah lupa bagaimana ngomong sama Tuhan. Bagaimana ngomong sama Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik kalimat saya ini. Kita sering kali mengejar apa yang kita anggap berharga di dunia. Kita sering kali berpikir cara kita yang paling benar, cara kita yang paling baik, cara kita yang paling tepat. Sampai kita rela kehilangan Tuhan. Saudara kalau hari ini kita pikir kerja makin banyak itu jauh lebih baik. Makin saya punya banyak uang, saya makin bisa dekat sama Tuhan. Saudara hati-hati. Jangan sampai apa yang kita kejar di dalam dunia ini membuat kita lupa sama Tuhan. Apa yang kita hasilkan di dalam dunia ini membuat kita meninggalkan Tuhan. Apa yang kita miliki di dalam dunia ini membuat kita tidak lagi bisa datang dengan tulus di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita belajar sama-sama. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh, saudara? Kalau engkau mau sembuh, mari katakan sama Tuhan. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau keluargaku bangkit kembali. Tuhan, aku mau usahaku bangkit kembali. Tuhan, aku mau semua hal yang aku kerjakan bangkit kembali dan aku bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, aku mau. Engkau pasti bisa. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita.